Data pribadi kita diperjualbelikan oleh pinjol, apalagi ketika kita gagal bayar, itu akan dijadikan ancaman-ancaman oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, gimana sih cara menghentikannya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Pertama-tama di sini saya sampaikan dulu buat kalian, ketika data kita sudah terlanjur masuk ke pinjol, itu otomatis tetap akan beresiko ya teman-teman, karena ya memang mereka punya aturan, punya ketentuan bahwa data kita akan dijaga dengan aman. Tapi itu tidak menjamin juga tidak ada oknum yang bermain di dalamnya. Ya, seoknum itu selalu ada dimanapun ya teman-teman ya. Di instansi manapun, di pinjol, di perusahaan, ataupun apapun itu adalah oknum. Nah, gimana caranya untuk menjaga agar tidak ada oknum? Ya jawabannya tidak bisa dan tidak ada gitu loh. Karena ya niat hati seseorang siapa sih yang tahu, bener nggak? Nah, ketika pinjol sudah memberikan aturan-aturan yang ketat, pemerintah pun juga sudah memberikan undang-undang perlindungan data pribadi yang menurut saya juga sudah cukup baik ya. Tapi ya namanya oknum tetap selalu ada. Nah, kalau udah kayak gini biasanya dijadikan modus-modus ancaman. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman juga harus tahu, kadang hal-hal seperti ini tuh juga dijadikan sebagai ancaman, ancaman belaka. Dan desi pinjol yang mengancam kalian tadi itu tidak sepenuhnya mereka berani untuk melakukan proses seperti kayak ya benar-benar nyebarin, benar-benar ngejual. Sebenarnya cuman gertakan aja. Nah, oleh karena itu saya pengen teman-teman semua itu juga nggak perlu takut ya. Teman-teman juga nggak perlu panik kalau misalnya sampai ada hal-hal seperti ini. Intinya sih kita tetap tenang aja. Intinya kita juga nggak usah panik. Yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah udah stop masukkan data-data pribadi ke aplikasi pinjol-pinjol lainnya. Nah, ini kalau pinjol legal insya Allah sih kita cenderung lebih aman. Prosesnya juga lebih aman. Tapi yang agak susah adalah di pinjol ilegal, di mana data kita kalau udah terlanjur masuk, kontak pribadi di kontak HP kita juga udah disedot, galeri-galeri foto kita juga udah disedot. Nah, ini akan susah sekali untuk dibendung. Data yang sudah terlanjur keambil, itu tidak akan bisa kalian ambil lagi. Tidak akan bisa kalian hapuskan, karena ya tergantung mereka sudah nyebarin kemana aja. Nah, yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah menanggulanginya. Maksudnya untuk pencegahan ke depannya harusnya bagaimana? Karena kita tahu data kita sudah bocor dan sudah tersebar kemana-mana, kita tentu harus berhati-hati dan juga tidak boleh membiarkan ketika data kita sudah mulai tersebar meskipun ya cuman receh. Katakan receh gimana? Katakanlah ya teman kalian mendapatkan WA, mendapatkan DM melalui sosial medianya dari DC atau dari oknum yang memberikan ya foto kalian lagi pegang KTP lah, apalah, itu harus segera kalian laporkan ya. Kalaupun ada pinjol yang mengaku DC pinjol dari pinjol A gitu ya misalnya, nah itu kalian juga harus langsung tunjukkan bahwa kalian sudah melaporkan mereka. Jadi ini penting. Bodoh amat masalah itu laporan ditanggepin atau tidak. Yang jelas tugas kita di sini adalah nggak tinggal diam. Kita memproses segala sesuatu yang adanya pelanggaran hukum di sana. Ya syukur-syukur ini akan membuat pinjol berpikir 1000 kali lagi untuk menagih kalian dengan cara yang sama. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa DC itu juga kadang berusaha untuk melakukan segala cara agar teman-teman bisa membayar utang kalian. Nah, untuk itu kita tentu saja nggak boleh membiarkannya ya. Jadi kalian pasrah boleh, tapi jangan yang pasrah-pasrah banget kalau ada tindakan pelanggaran. Kalau misalnya resiko yang kalian terima ini yang memang sesuai dengan aturan OJK, ya udah pasrah aja. Tapi kalau resiko yang kita terima ini jauh-jauh banget ya. Maksudnya jauh banget itu di luar ekspektasi gitu loh. Maksudnya ini tuh melanggar aturan. Nah, itu berarti kalian harus menanggapinya, jangan pasrah juga. Pasrah kalau memang masuk slik OJK, DC datang ke rumah, dapat kena bunga dan denda, ya pasrah aja. Tapi kalau misalnya enggak, di luar itu, ya kalian harus berjuang juga untuk menuntut keadilan buat kalian sendiri. Ya, jadi intinya di sini jangan sampai teman-teman juga kena tipu daya orang-orang yang menawarkan penghapusan jasa data pinjol. Itu semuanya bohong, nggak mungkin bisa dihapuskan. Jadi jangan percaya begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.